Apakah DC Aku Laku ada di kota kalian? Apakah DC Aku Laku bakal datang ke kota kita? Nah, di video kali ini kita akan cari tahu dan bagaimana ciri-ciri DC Aku Laku bakal datang ke rumah kita atau tidak dan ada di kota kita atau tidak. Oke, jadi banyak banget orang-orang yang bertanya terkait masalah DC Aku Laku. Kalau telat segini, terus kemudian berapa lama di kota ini, apakah ada DC yang bakal datang ke rumah atau tidak, Bang? Nah, itu banyak banget pertanyaan di kolom komentar. Sebenarnya buat teman-teman yang galbe di Aku Laku atau telat bayar di Aku Laku, teman-teman sebenarnya tinggal bersiap aja, siapkan mental aja. Karena DC Aku Laku itu sebenarnya itu hampir ada di seluruh kota yang ada di Indonesia. Hampir di pelosok pun ada. Misal di kota tersebut pun tidak ada, kalau nominalnya sangat besar, itu biasanya didatangkan dari kota-kota sekitarnya atau yang terdekat. Nah, itu sudah menjadi hal yang wajar. Tapi biasanya Aku Laku itu sudah mempunyai sistem di mana kalau mereka tidak ada DC di tempat tersebut, itu biasanya dibatasin juga. Orang-orang yang minjam uang di daerah tersebut itu biasanya akan dibatasi. Nah, beda cerita kalau memang kalian minjemnya saat itu ada di kota besar, terus kemudian kalian pindah di kota kecil. Nah, apakah akan ada DC tetap akan bakal datang atau tidak? Oke, jadi balik lagi ya. Konsep utama cara penagihan DC Aku Laku itu memang pasti akan datang mengunjungi kalian ke rumah. Tinggal yang menjadi faktor penentu adalah seberapa banyak DC di kota kalian, ya itu yang pertama, seberapa besar nominal pinjaman kalian, terus kemudian seberapa banyak di daerah kalian yang gagal bayar atau telat bayar juga. Nah, dari tiga hal ini yang akan menggodok bahwa kalian akan didatengin kapan. Bisa jadi kalau di DC di tempat kalian itu sedikit, itu kalian telat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, masih aman, masih nggak akan didatengin. Biasanya ini ada yang di daerah-daerah kecil atau terpencil ya, misal yang aksesnya jauh, kayak berada di pertengahan daerah di Kalimantan. Nah, itu biasanya kadang ada yang 7 bulan, ada yang ke 8 bulan itu baru didatengin. Dan rata-rata pinjamannya pun juga besar, bukan di bawah 500.000, enggak ya. Kalau udah di atas 5 juta, nah itu udah pasti akan didatengin. Cuman memang perbedaannya adalah waktunya saja. Jujur, di tahun 2023 ini mulai di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Malang, Bandung, intinya kota-kota besar yang ada di Indonesia ini, itu 30 hari, 40 hari itu sudah didatengin oleh DC Aku Laku. Ya, meskipun DC-nya yang datang itu biasanya ramah-ramah ya teman-teman kalau masih telat segitu. Biasanya mereka cuma ngantar surat, terus memberikan surat pernyataan, terus kemudian kayak semacam kayak ngasih doang lah. Setelah itu mereka pergi tanpa banyak ngomong. Nah, itu biasanya terjadi ketika telat bayarnya baru sebulan atau mungkin 2 bulan. Tapi kalau sudah 5 bulan, 6 bulan, nah itu akan beragam tuh yang datang. Mulai dari yang kasar bisa jadi ada, mulai ada yang sopan itu juga ada. Nah, intinya adalah tergantung kalian akan didatengin DC yang seperti apa. Nah, intinya berarti di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kalau DC itu udah pasti datang, anggap aja begitulah. Kalian tinggal siapkan mental kalian. Siapkan apa saja yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian harus tahu bagaimana cara menghadapi DC Aku Laku. Yang kedua, kalian harus tahu DC Aku Laku kalau datang ke rumah untuk menagih ke kalian, dia harus bawa apa aja. Ya, itu wajib untuk kalian ketahui. Yang ketiga, di rumah kalian, kalianlah yang berkuasa dan kalian dilindungi hukum secara penuh. Kalau kalian melarang DC itu masuk dan dia melanggar dan nekat untuk masuk ke pekarangan rumah kalian aja, lewat pagar rumah kalian, itu sudah bisa dipidanakan ya. Jadi kalian punya hak penuh untuk tidak mengizinkan mereka masuk. Ya, intinya adalah itu. Kalian ini masalahnya adalah hutang. Masalah utang piutang ini masuknya ke perdata. Jadi nggak akan ada unsur pidana. Kalian mau diancam, mau dibikin masuk penjara apapun, nggak bakal bisa teman-teman ya. Kecuali justru kalian malah yang bisa membuat mereka di penjara. Kenapa? Kalau mereka kalian sudah melarang mereka masuk dan mereka melangkahkan kaki ke kalian, melangkahkan kaki ke dalam rumah kalian, itu sudah bisa kalian tuntut. Atau mereka memegang baju kalian, memegang kerah kalian gini aja, mengancam, itu sudah bisa kalian pidanakan ya. Sedikit tips untuk menghadapi DC lapangan Aku Laku ya, kalian harus bersikap berani. Jangan sekali-sekali tunjukkan kalau kalian takut, kalau kalian gemetaran, jangan. Itu akan membuat mereka itu malah semena-mena. Nah, terus kemudian yang kedua, siapkan CCTV ya. Ya, mungkin dari kamera HP kalian atau mungkin kalau misalnya ada saudara kalian atau keluarga kalian, siapkan kamera untuk merekam mereka. Intinya jangan takut. Kalau mereka sampai ada tindakan kasar sedikit pun, itu bisa akan merugikan DC
DC tersebut ya. Jadi DC itu kadang juga agak takut nih sama rumah-rumah yang ada CCTV gitu ya. Mereka ketakutan, mereka nggak bisa bertindak semena-mena. Kadang ada juga kok orang-orang yang rela beli di Tokopedia atau Shopee CCTV mainan atau CCTV dummy. Itu harganya cuma 20.000 atau 18.000. Itu tinggal ditempel di dinding. Itu DC udah takut tuh. Kalau mau ke situ pasti mereka akan berusaha untuk terlihat nggak kasar, terlihat lebih sopan dan lain sebagainya. Karena mereka merasa takut kalau akan direkam gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman nggak usah takut buat yang gagal bayar di Aku Laku, nggak usah pusing DC itu ada di kota kalian atau nggak, anggap aja ada. Tinggal kalian memperbanyak wawasan kalian. Kalau perlu baca POJK ya, peraturan OJK kalian baca. Biar apa? Biar kalian bisa melawan setiap kata-kata yang mungkin diancamkan kepada kalian. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.